Nah, menarik ini Om udah cerita tadi dari pertama dari pertama dulu belajar dari TTS dulu ya, TTS teka-teki silang, kemudian kerja novel, jadi apa namanya antar jemput ya, sampai hijrah ke Jakarta sebentar ya. Enggak, itu pulang itu pulang di Jakarta ya. Berarti sebelumnya tuh di Jakarta yang kena bully tadi ceritanya. Nah, hingga akhirnya ya kena bully, kena bully bukan tahun 90-an, 80-an. 80-an sebelum novel. Ya. Sebelum pulang Aceh, waktu pulang Aceh tahun 90-an, menikah tahun 93, bikin usaha, bikin nama itu juga pada tahun 93 akhir. Ya. Jadi 94 mulai berpikir untuk menjadi tukang bawa novel, sewakan novel sistem antar jemput. Nah, tentu menarik cerita Om Syekh hingga melambungkan nama Aceh melalui Kandi tentunya. Bukan hanya Kandi ya, ada Kutiding yang lagunya juga didengar oleh semua masyarakat dunia kalau bisa kita bilang sekarang. Jadi karena sistemnya dulu Om produksi sendiri ya, si artisnya ini ibaratnya Om yang kontrak gitu. Ya, kita bayar kalau dulu. Ada sistem bayar cash, bayar putus ya, kan? kita. Satu album misalnya berapa? 150 misalnya. 150 juta kita bayar bikin surat. Artinya nanti nggak minta lagi dari penjualan royalti gitu ya? Iya, karena kan kalau udah main royalti itu akan, saya takut terjadi miskomunikasi. Jadi ada kecurigaan. Nah, walaupun kita tidak ada hak lagi untuk penyanyi misalnya, ketika albumnya booming itu di luar dari perjanjian kita berikan. Apa perhitungan kita kasih ini, kita kasih itu dari kita sebagai tips lah ya Om ya. Nah Om, di tahun 93-94 itu kan bisa dibilang kondisi Aceh itu tidak sekondusif sekarang tentunya. Artinya itu kan zaman konflik dengan berbagai persoalan ekonomi tentunya kan. Tapi kenapa Om saat itu berpikir ingin membangun usaha produksi rekaman, produksi musik yang saat itu pasti orang-orang semuanya mungkin buka usaha atau mau tes PNS. Nah, kenapa Om sendiri terbuka pikirannya? Apakah karena bulian tadi itu? Itu salah satunya bulian. Yang kedua, saya ketika ada pulang kemari dari Jakarta, saya melihat keadaan lagu-lagu Aceh. Jadi waktu itu kan lagu Aceh banyak yang adopsi dari lagu-lagu India. Ya boleh dibilang kalau sekarang bahasanya apa namanya, cover. Gitu. Jadi banyak lagu-lagu dari lagu-lagu India. Ada yang mendapat persetujuan dari India sendiri, mungkin ada yang memang hanya menjiplak. Dan kalau dulu enggak masalah. Dan itu pun kita apresiasikan juga karena setidak-tidaknya Aceh punya keinginan membuat lagu-lagu adalah hadir artis-artis. Seperti dulu kan Ibnu Aras, terus ada Doles Marsal, terus ada Bakar AR, ada Firsa Agam kan, Kotela itu masa-masa itu. Nah, terus saya berpikir bagaimana cara kita bisa, seperti saya bilang tadi ke Rafli juga luar biasa memiliki insting bermusik luar biasa. Terus kena juga dengan saya ya sedikit, kalau bahas saya dulu gila gitu kan, mau aja, ayo kita buat ini, ayo gitu. Yang penting tidak mencaplok punya orang. Kita punya 3M modal. Kalau saya menggali, memahami, merenovasi. Jadi 3 hal ini jadi sebuah karya. Itulah menggali materi-materi lama. Kemudian kita pahami materinya itu bagaimana. Terus baru kita renovasi. Jadilah sebuah karya baru
berorientasi ke pengangkatan nilai-nilai budaya ya, nilai budaya kita. Kita boleh kolaborasi musik, tapi akar budaya tetap kita pertahankan. Nah, ini yang menarik tentunya saudara dari seorang Syekh Ghazali. Walaupun beliau memang, maaf saya bilang, dapur ya di produksi KSG Record ini ada dapur beliau, asap, tapi selalu berupaya untuk menjaga khazanah Aceh gitu. Nah Om, ngomong-ngomong soal booming tadi, mungkin yang paling melekat masih diingatan kita tuh kan ada Rafli Solo, Kandi, sama Liza Aulia. Iya. Bisa bocorin nggak Om, ini berapa keping dulu kalau yang dalam bentuk CD berarti siapa nih Om? Kutiding ya? Kalau Rafli nggak dalam bentuk CD ya, yang dulu ya? Kita sebenarnya ada, cuman kita nggak waktu itu masih terbatas. Masih terbatas, dalam bentuk CD masih terbatas. Itulah peralihan antara kaset dan CD juga itu jadi problem pertama dalam industri musik. Iya. Kalau dulu kita produksi kaset tip dulu, setelah beredar kaset tip ada keuntungan dari peredaran kaset pita itu, baru kita buat VCD-nya. Nah, baru kita ini kalau setelah habis masa kaset pita itu berakhir, begitu kita buat master, begitu jadi album, jadi master lagu, itu langsung mengeluarkan biaya untuk produksi VCD. Iya. Nah, kalau kaset dulu yang punya Rafli itu sampai berapa? Kalau CD kan keping sebutannya. Kalau kaset tip itu sebutannya apa? Itu kalau yang kaset tip dulu ya, yang Hasan Hussein, seingat saya ada 1 juta. 1 juta apa sebetulnya? Kopi ya. 1 juta. 3 kali rusak master di Jakarta. percetakan Jakarta. Jakarta. Jadi dia kan modelnya master dari besi itu dia buat plat ya. Plat besinya ada itu di situ. Itu plat besinya. 3 kali rusak, baru yang ketiga kali baru bisa. Yang keempat berarti? Enggak, maksudnya karena mungkin terlalu banyak dipakai ya. Oh. Jadi enggak terlihat lagi tulisannya. Itu. Jadi ganti lagi seperti itu. Ganti lagi. Itu kaset tip ya Om? Kaset tip. Kaset tip. Nah kalau Liza kan ini udah beralih ke CD dan DVD ya. Kalau Liza yang Kutiding itu sampai berapa keping Om? Kalau CD? Kutiding juga dari sejak produksi, sejak keluar sampai dengan berakhir sekarang udah nggak produksi lagi, itu lebih kurang 1 jutaan juga. 1 juta. Semuanya laku Om? Laku. Alhamdulillah punya kita semua jalan ya, termasuk salah satu album dangdut yang saya beli master dari Syanutan ya, Aceh Selatan judulnya. Itu juga booming ya? Itu juga booming. Nah, kalau boleh bocorin nih Om, dari Liza Aulia itu kira-kira dapat untung berapa sih Om? Nanti kita konversi dengan penghasilan YouTube sekarang Om. Kasar aja, kalau boleh tahu nih Om. Kalau nggak boleh tapi nggak usah. Karena gini, saya waktu itu, saya kan bergerak tanpa modal, modal nekat, terus penuh dengan perencanaan. Jadi ada tahapan-tahapan, itu ada aja yang bantu saya waktu itu. Jadi ketika saya ada uang, saya bayar ini, bayar itu, jadi enggak secara manajemen saya tidak merinci berapa. Jadi walaupun masuk ya udah tutup ini, tutup itu gitu. Terus ada kelebihan sedikit, kasihkan bonus. Nah, seperti itu. Tapi pada intinya album itu tidak selalu diukur dari materi. Dari materi. Bisa jadi diukur dari seperti Om sampaikan tadi, upaya kita dalam menjaga khazanah Aceh. Ya, itu tujuan utama sebenarnya. Bagaimana kita bisa merubah mindset mereka dengan bahasa apa lagu Aceh, lagu Aceh, lagu India. Nah, padahal tidak sama sekali. Nah, buktinya sekarang kita lihat. Oke. Yang sekarang kita nggak ngobrol dulu nih Om. Sekarang nanti sesi terakhir. Nah, menarik tadi sampai Om sampaikan peralihan antara kaset ke CD. Ya. Berarti kalau Om sebut tadi, Om menyebutkan bahwa ini salah satu persoalan. Berarti persoalannya sudah ada
di masa kaset ke CD. Jadi kalau sekarang kan masa CD ke digital. Nah, berarti dari katakanlah nih masa digitalnya nggak usah kita bahas dulu. Antara kaset dengan CD, Om, bagi seorang produser itu asik masa mana nih, Om, untuk produksi? Sebenarnya lebih asik di kasetnya. Kaset tip. Ya. Karena kaset tidak ribet. Tidak dibajak. Oh. Dibajak pun ketahuan, cepat ketahuan. Kalau di CD ini, begitu kita buat CD, pembajakan di CD pun luar biasa. Luar biasa. Ini berarti persoalan pertama pembajakan. Itu makanya di situ kami sepakat untuk membuat sebuah perkumpulan asosiasi yang kami beri nama Asosiasi Industri Rekaman Aceh, disingkat dengan HAIRA. Nah, itu waktu itu kami di mana kami lihat pembajakan, kami turunkan tim terus. Itu ada seluruh Aceh. Kami turunkan tim, kami lakukan langsung, kita lihat, kita laporkan. Kalau ada barang bukti, kita ambil barang bukti, kita laporkan. Ada kejadian yang dulu yang parah sekali di daerah Aceh Timur. Itu dia buat lagu-lagu Aceh semua itu dibuat dalam bentuk MP3, dijual murah. Dibajak dengan menggunakan CDR, pakai komputer. Begitu mudahnya ya? Begitu mudahnya kalau CD. Kalau kaset kan nggak begitu ini, gitu. Jadi ditegur lah, saya suruh tegur sama ada kawan yang anggota kita juga yang di sana di Timur. Tolong ditegur, dibilang baik-baik, jangan dibajak lagu Aceh. Jangankan lagu Aceh, lagu lain pun jangan juga dibajak, saya bilang itu. Itu haram, saya bilang. Terus dikasih tahu lah. Bukannya dengar malah nantang. Nantang dibilang ala begitulah ya. Kalau udah nantang kita terima lah tantangannya kan. Baru laporlah ke polisi ya. Lapor polisi, terakhir ada miss juga antara anggota HAIRA dengan pihak kepolisian. Terakhir bisa diselesaikan, akhirnya si yang membajak lagu itu masuk, dia berapa hari datang mereka ke saya sebagai ketua waktu itu, ketua HAIRA, datang ke saya minta damai. Ya udah, kita kasih damai, nggak masalah, yang penting jangan dilanjutkan lagi. Ya. Ini soal pembajakan ya. Kalau di CD itu salah satunya. Kendala lain, Om, kalau di masa CD, masa Cakram, apa yang menjadi kendala bagi produser? Kendala lain, ini modal lebih besar ya. Modal lebih besar karena kita kan harus produksi. Harus 2 kali produksi. Begitu produksi master 10 lagu. Master audio 10 lagu misalnya. Nah itu tanpa kita produksi dulu untuk masuk uang, kita produksi dalam bentuk kaset, tidak ada lagi kaset. Langsung produksi lagi dalam bentuk PCD. Klip, pembuatan klipnya ini yang pembuatan klip juga menghabiskan biaya. Yang nanti produksi VCD juga membutuhkan biaya yang besar. Kalau dikali-kali, Om, kalau satu album ya, kalau di kaset dulu, misalnya katakanlah satu artis, misalnya Hasan Hussein dulu, Om itu mengeluarkan biaya berapa? Kalau untuk Sanusin terus yang lain-lain seperti juga Putiding ya, itu Putiding malah lebih besar menghabiskan biaya saya. Itu satu master menjadi master VCD udah ada gambarnya, itu habis hampir 200 juta. Itu pembuatan VCD luar biasa menguraskan duit dan tim juga ya. Tim yang kita gunakan banyak tim di situ, dan kita benar-benar memberikan hak kepada mereka sesuai dengan apa yang telah dilakukan. Karena saya melihat album seperti album Putiding itu memang layak lah untuk diberi upah dengan sesuai dengan apa yang telah. Kalau album Rafli tadi Hasan Hussein berapa? Itu yang kaset. Yang kaset tidak begitu banyak karena itu pertama. Itu kaset dulu itu cuma 11.500.000. 11 juta itu sudah berapa kopi itu?
Belum, Oh, itu baru- baru master. Baru master aja 11 juta. Biaya recording. Biaya recording. Hmm. Gitu. Terus baru untuk cetak kaset kan cetak pertama 5.000 pertama, tidak sampai 15 habis ludes. Cetak lagi 10.000, ganda. Jatuhnya saya waktu itu jatuhnya ketika tsunami. Pas bulan 12 tanggal 22 itu saya barusan mengedarkan seluruh kaset produksi saya waktu itu. Itu Hasanuddin ada saya cetak puluhan ribu kuping, terus kaset, terus ada punya si Kasidah Cutintan. Terus ada itu VCD juga kasih. Itu kantornya udah di pojok barat dong? Kantornya masih di Jalan Teguman. Jalan Teguh Umar Stui. Oke. Itu di depan Taman Budaya. Setelah tsunami baru pindah ke Pojok Barat. Sekarang pindah ke sini, ke Panggung. Di situ saya ketika selesai habis tsunami itu saya total kerugian mencapai 1 M lebih. Itu jatuhnya kenapa Om? Tidak karena tsunami, karena tidak dibeli lagi atau? Itu kan gini, kita kan sistem jual barang ini, kaset ini sistemnya kayak sistem konsinyasi, titip jual. Jadi bod lama itu kita tagih ketika kita masuk barang baru. Itu. Jadi pas waktu mau tsunami itu kan terakhir saya edar barang tanggal 22. Orang itu minta tangguhan. Kebanyakan 80% mereka yang ada di Banda Aceh ini, jalan ini semua toko-toko elektronik dulu jual kaset. Melabuh. Terus daerah-daerah yang paling banyak kan Banda Aceh, Melabuh dan Aceh Selatan ke sana kan, Melabuh lah yang paling banyak dari Banda Aceh. Kalau sementara ke sana tidak begitu banyak. Di Sigli juga. Jadi bon lama diminta untuk penangguhan dulu. Karena Nanti tanggal 2 bulan 1 sekalian nanti. tanggal 2 bulan 1 akan dibayar sekalian. Titik aja dulu lagi. Tanggal 26 udah tsunami. Jadi nggak tahu harus nagih kemana lagi ceritanya. Itu ya. Itu berarti album yang beredar saat itu masih album Bang Rafli, Kande termasuk Kutiding kaset tip lebih mahal modal sebenarnya. Gitu. Oh, kaset tip Kutiding sudah ada di 2004. Belum. Ya kaset tip aja. Kaset tip. Yang VCD kan itu kaset tip yang lebih banyak. Yang VCD baru Cuintan yang saya buat produksi waktu itu. Di saat tsunami itu berarti album kaset Kutiding sudah ada. Sudah. Penyanyinya sudah Liza. Sudah. Oh, berarti produksi Kutiding tahun berapa Om? Kalau kaset tipnya 2000 ya. Kutiding setelah tsunami Om? Setelah tsunami ya di 2007. 2007. Ah. Seingat saya. Iya. Bisa jadi di Iya. sebelum itu album Bang Rafli. Iya. Anak Yatim ya, Iya. Anak Yatim Mas Hussein ya. Iya. Itu ada beberapa lagi yang Oke. lain.